Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Mutakin. Saya dari Prodi Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Di video kali ini, saya akan mereview dan menjelaskan materi-materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Syariah. Oke, lanjut saja. Materi yang pertama, apa sih itu syariah? Syariah adalah aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi umat Islam. Kata syariah berasal dari bahasa Arab asy-syari'ah yang berarti jalan yang lurus atau jalan menuju kebaikan. Syariah mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Syariah tidak hanya membahas ibadah, tetapi juga mencakup akhlak, ekonomi, keluarga, dan sosial. Oke, selanjutnya itu ada sumber hukum syariah. Syariah memiliki sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam menetapkan aturan kehidupan umat Islam. Sumber-sumber tersebut adalah 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Al-Quran berisi petunjuk hidup, perintah, larangan, serta nilai-nilai kebaikan bagi manusia. Yang kedua yaitu hadis dan sunnah. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum. Yang ketiga yaitu adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat dan juga yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkan kepada masalah lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Oke, selanjutnya itu ada tujuan syariah. Tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama menjelaskan 5 tujuan pokok syariah, yaitu yang pertama, menjaga agama, contohnya dengan melaksanakan ibadah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, menjaga jiwa. Islam melarang pembunuhan, kekerasan, dan tindakan yang membahayakan nyawa. Yang ketiga, menjaga akal. Islam melarang minuman keras dan narkoba karena merusak pikiran manusia. Yang keempat, menjaga keturunan. Islam juga mengatur pernikahan dan keluarga agar keturunan terjaga. Yang kelima dan juga yang terakhir yaitu menjaga harta. Islam melarang pencurian, penipuan, dan riba serta menganjurkan usaha yang halal. Oke, selanjutnya ruang lingkup syariah. Syariah memiliki ruang lingkup yang luas karena mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Beberapa ruang lingkup syariah antara lain: 1. Ibadah. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, doa, dan haji. Yang kedua, muamalah mengatur hubungan antara manusia dalam bidang ekonomi dan sosial, seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan kerja sama usaha. Yang ketiga, munakahat, yaitu keluarga. Munakahat mengatur kehidupan keluarga seperti pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, penceraian, dan warisan. Keempat, yaitu akhlak. Akhlak mengatur perilaku manusia agar memiliki sifat terpuji seperti jujur, amanah, sopan santun, sabar, dan menghormati sesama manusia. Yang kelima dan juga yang terakhir yaitu jinayah dan sosial. Jinayah mengatur hukum pidana, keadilan, keamanan, serta hubungan baik dalam masyarakat agar terciptanya ketertiban. Oke, selanjutnya yaitu ada materi yang kedua, yaitu sumber hukum Islam. Apa itu sih sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah segala dasar, pedoman, atau acuan yang digunakan umat Islam untuk menentukan hukum dan aturan hidup sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum Islam menjadi landasan dalam menjalankan ibadah, mengatur hubungan sosial, ekonomi,
keluarga, serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Dengan adanya sumber hukum Islam, umat Muslim memiliki pedoman yang jelas tentang mana yang diperbolehkan, dianjurkan, dilarang, maupun diwajibkan. Sumber hukum Islam juga menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat lengkap dan mampu menjadi petunjuk sepanjang zaman. Secara umum, sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oke, selanjutnya yaitu ada Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sebagai petunjuk hidup, di dalam Al-Quran terdapat ajaran tentang keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, hukum keluarga, dan kehidupan sosial. Sumber hukum lainnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. Contoh hukum dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu perintah mendirikan sholat. Kedua, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ketiga, larangan memakan harta secara batil. Keempat, larangan riba. Kelima, perintah berlaku adil dan jujur. Keenam dan juga yang terakhir yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua. Oke, selanjutnya yaitu ada hadis dan sunnah. Apa sih itu hadis? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Hadis disebut juga sunnah dan menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis memiliki fungsi penting, yaitu satu, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum. Kedua, memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Ketiga, menetapkan hukum baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Keempat, menjadi contoh nyata pelaksanaan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu ada contoh peranan hadis. Yang pertama itu menjelaskan tata cara sholat 5 waktu. Yang kedua, menjelaskan jumlah zakat tertentu. Ketiga, menjelaskan tata cara haji. Keempat, mengajarkan adab makan, berpakaian, dan bermasyarakat. Kelima dan juga yang terakhir, larangan menyakiti tetangga dan sesama manusia. Oke, selanjutnya itu ada ijma dan qiyas. Apa sih itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai hukum suatu perkara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma digunakan ketika suatu persoalan tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh ijma. 1. Kesepakatan pengumpulan Al-Quran menjadi mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq dan Utsman bin Affan. Yang kedua, apa sih itu qiyas? Qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkan kepada masalah lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Contoh qiyas yang pertama nih. Narkoba dikiaskan dengan homar karena sama-sama memabukkan dan membuat hilang akal. Yang kedua, rokok yang membahayakan kesehatan dikiaskan dengan hal yang merusak tubuh. Oke, selanjutnya yang terakhir juga kesimpulan. Kesimpulan dari dua materi ini yaitu syariah adalah pedoman hidup umat Islam yang lengkap dan menyeluruh. Dengan menetapkan syariah, kehidupan menjadi lebih teratur, adil, dan damai. Contoh penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat tepat waktu, berdagang jujur, menghormati orang tua, menolong sesama, dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama. Syariah bertujuan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran menjadi sumber utama karena merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berfungsi menjelaskan dan mencontohkan isi Al-Quran. Ijma digunakan melalui kesepakatan ulama. Sedangkan qiyas dipakai untuk menetapkan hukum persoalan baru. Dengan memahami sumber hukum Islam, umat muslim dapat menjalankan kehidupan sesuai syariat,
memiliki pedoman yang benar, serta mampu menghadapi perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada ajaran-ajaran Islam. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan dari materi saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.